Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Sahabat KIS di mana saja berada, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dengan izinnya pada kesempatan yang berbahagia ini di hari yang ke-21 Ramadan 1443 Hijriah, kita masih bisa bertemu kembali dalam acara Sentuhan Kolbu di radio kesayangan kita, Radio KIS FM Padang Sidimpuan yang disponsori oleh BSI. Selawat beriring salam sama-sama kita ucapkan atas ruh Nabi kita Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Sahabat KIS di mana saja berada, adapun yang menjadi topik kita pada kesempatan ini adalah memperbanyak istighfar. Sahabat KIS di mana saja berada, apa sesungguhnya istighfar itu? Apa sesungguhnya arti daripada istighfar? Istighfar itu adalah sebuah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kata ini sering kita dengarkan dalam kehidupan kita, dan bahkan kita sering mengucapkannya dengan kalimat istighfar yang cukup familiar di tengah-tengah masyarakat kita dengan kata astaghfirullahaladzim, atau mungkin yang lebih pendek lagi daripada itu adalah astaghfirullah. Dengan ucapan astaghfirullah itu kita sudah melaksanakan daripada istighfar, dengan arti aku memohon ampun kepada Allah. Kalau dengan ucapan atau kalimat astaghfirullah. Kalau kita lanjut dengan astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Dan hal ini sering kita ucapkan ketika kita terkadang terkejut, kita sering mengucapkan dengan astaghfirullah. Dengan kalimat-kalimat yang lain juga di mana-mana kita sering mendengar dengan kalimat-kalimat ungkapan astaghfirullah ini. Maka kalau kita lihat secara hukumnya, sahabat KIS di mana saja berada, apa hukum untuk mengucapkan istighfar ini? Kalau kita lihat dari hukum awalnya, sahabat KIS di mana saja berada, bahwa mengucapkan istighfar itu hukumnya adalah dianjurkan. Maka siapapun orangnya dianjurkan untuk membacakan istighfar. Dan bahkan bisa saja menjadi wajib. Kenapa bisa menjadi wajib? Apabila seseorang itu melakukan sebuah kesalahan, maka diwajibkan baginya untuk beristighfar, melafalkan tentang kalimat astaghfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang dilaksanakannya. Maka siapapun yang melakukan sebuah dosa, maka ia punya kewajiban untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu, ternyata hukum istighfar itu adalah haram, tapi bagi orang-orang yang non-muslim. Secara hukumnya bagi kita umat Islam, bahwa mengucapkan istighfar itu hukumnya haram bagi non-muslim. Sahabat KIS mana saja berada. Maka apa perlunya kita untuk mengucapkan daripada istighfar itu? Apalagi kita ini berada di pada bulan Ramadan, yang sering kita dengarkan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan itqun minan nar. Kenapa kita harus senantiasa untuk beristighfar? Kenapa kita harus memperbanyak istighfar?
Apalagi di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini adalah pintu keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat terbuka sekali. Maka momen bulan Ramadan ini kita jadikan untuk memperbanyak mengucapkan istighfar agar dosa-dosa yang kita lakukan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat KIS di mana saja berada, bahwa suruhan untuk beristighfar ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kita dituntut mohonkanlah ampun kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita harus sadar sahabat KIS di mana saja berada, kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah manusia yang belum luput daripada dosa dan kesalahan. Kita tidak tahu berapa banyak mungkin dosa yang pernah kita lakukan. Dosa mungkin dengan lisan kita. Betapa banyak orang yang mungkin yang sakit hati dengan ucapan kasar kita, dengan ucapan yang tidak membuat orang lain nyaman, dan dengan lisan-lisan yang akan mengakibatkan tentang dosa-dosa di antara kita sahabat KIS mana saja berada. Boleh jadi dengan dosa dengan mata kita, melihat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dosa dalam mendengarkan, dosa habalum minan nas, hubungan sesama kita manusia. Boleh jadi dengan satu kantor kita, satu tempat bekerja kita, dengan jiran tetangga kita. Dan boleh jadi mungkin kita masih berdosa dengan orang tua kita, yang kurang memperhatikan mereka, yang kurang memperdulikan mereka, yang kurang bagaimana kita senantiasa memperhatikan dan menyayangi mereka. Itu semua adalah menjadi sebuah sumber dosa sahabat KIS yang perlu kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama khata' wa khairul khata'in at-taubun. Setiap anak Adam itu masih berdosa dan bersalah, maka sebaik-baik orang yang berdosa dan bersalah itu adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat KIS di mana saja berada, maka jangan pernah kita berpikir, saya ini tidak ada salah saya tidak ada dosa saya. Siapapun orangnya sahabat KIS, kita sebagai manusia biasa, sebagai hamba Allah, belum terluput daripada dosa dan kesalahan. Maka untuk itulah kita untuk segera senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita sahabat KIS di mana saja berada, Rasulullah SAW yang sudah dijamin untuk masuk surga sahabat KIS, ternyata ia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di beberapa hadis yang kita lihat, ada yang mengatakan Rasulullah SAW itu beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal 70 kali. Tetapi pada riwayat yang lain disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 100 kali. Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilaih fil yaum mi'atin marrah. Hai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Rasulullah sahabat KIS di mana saja berada yang sudah dipastikan yang maksum dengan dosa, dijamin masuk surga, tapi ternyata Rasulullah SAW masih beristighfar sampai 100 kali dalam satu hari, satu malam. Apalagi kita sahabat KIS sebagai manusia biasa yang belum luput daripada dosa dan kesalahan. Maka harusnya
kita harus lebih banyak untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada Rasulullah. Sobat Kis di mana saja berada, bahwa istighfar ini adalah merupakan sebuah jalan untuk menuju daripada taubat. Satu sisi memang kita sering mendengar dengan istighfar, pada sisi yang lain kita sering mendengarkan untuk bertaubat. Bahwa istighfar itu sesungguhnya adalah merupakan jalan untuk bertaubat. Karena sesungguhnya sahabat Kis, bahwa istighfar itu adalah membuang dosa, sedangkan taubat itu adalah terbebas daripada dosa. Perumpamannya sahabat Kis, antara dosa itu dengan taubat, istighfar itu dengan taubat itu, ketika seseorang berdosa lalu kemudian ia beristighfar, ibarat kita mencuci pakaian sahabat Kis. Setelah pakaian putih itu kotor, lalu kemudian kita cuci, kita bersihkan, boleh jadi dengan sabun, dengan rinso dan lain sebagainya, lalu kemudian ia sudah bersih. Itulah istighfar itu. Lalu kemudian di mana posisi taubat itu? Taubat itu termasuk di dalamnya ketika sudah bersih, ditambah dengan mungkin ya wangi-wangian, pada akhirnya baju itu bersih dan juga wangi dan sedap untuk dipakai sahabat Kis. Di samping itu juga sahabat Kis, bahwa istighfar itu tidak ada batas waktunya, sedangkan taubat itu terbatas waktunya. Kenapa demikian sahabat Kis? Karena taubat itu batasnya sahabat Kis adalah sampai batas bahwa ruh seseorang sampai kepada tenggorokan. Sampai disitulah batas daripada taubat itu. Tapi ternyata istighfar itu tidak punya batas. Orang lain pun sama sekali bisa untuk memberikan istighfar, minta ampun kepada orang lain. Tapi kalau taubat sahabat Kis, hanya yang bersangkutan yang bisa untuk bertaubat, melakukan taubat. Tapi kalau istighfar, siapa saja boleh beristighfar untuk orang lain. Makanya tidak ada batasnya. Andaikan seseorang telah meninggal dunia, katakanlah seorang orang tua yang telah meninggal dunia, lalu kemudian anak-anaknya yang soleh memberikan ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa daripada orang tuanya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang diperbuat oleh orang tuanya. Kalaupun memang itu sudah meninggal dunia, itu masih boleh dilakukan dan bisa dilakukan sahabat Kis. Tapi ternyata kalau taubat, dia hanya ketika memang ia masih hidup yang bisa dilakukan ya untuk bertaubat sahabat Kis. Sahabat Kis di mana saja berada, lalu kemudian istighfar itu seperti yang kita sampaikan tadi bermacam-macam, tergantung kepada kita mau istighfar mana yang mau kita sampaikan. Tapi yang pasti paling tidak sahabat Kis, kita mengucapkan dengan istilah istighfar astaghfirullah ya, atau kita tambah dengan astaghfirullahaladzim, atau boleh jadi ditambah dengan astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu senantiasa kita ucapkan. Bahkan kalau memang kita lihat istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga ternyata sahabat Kis adalah termasuk daripada istighfar. Silakan saja, mana saja yang menjadi istighfar itu silakan untuk membacanya. Apalagi di bulan Ramadan ini, sahabat Kis, kita perbanyak untuk membaca istighfar. Sebagaimana yang kita lakukan setelah kita selesai untuk melaksanakan tentang sholat tarawih dan sholat witir, kita senantiasa untuk beristighfar, dan merupakan sebuah amalan dan zikir yang paling terbaik di bulan Ramadan ini adalah termasuk dalam zikir seperti yang kita ucapkan setelah selesai kita melakukan sholat tarawih dan witir. Ashhadu an la ilaha illallah
astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu senantiasa kita ucapkan berulang-ulang, ya minimal 3 kali kita ucapkan. Itu adalah merupakan sebuah bukti kita senantiasa beristighfar di bulan Ramadan, memperbanyak istighfar di bulan Ramadan, yang harapan kita Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan keikhlasan penuh, dengan keimanan, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita. Dengan hadis yang lain disampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang melaksanakan salat di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dalam pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan, dalam pelaksanaan salat-salat yang kita lakukan, kita senantiasa untuk membacakan istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Dan kalau memang kita lihat sahabat Kis, di samping daripada Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita, ternyata manfaat daripada istighfar itu luar biasa banyaknya, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tapi diantaranya yang kita lihat sahabat Kis, bahwa manfaat daripada istighfar itu, yang pertama adalah membantu melancarkan rezeki kita. Kita lihat di dalam Al-Quran pada surah Nuh ayat 10 dan sampai dengan 12 disampaikan sahabat Kis, bahwa dengan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di antaranya didatangkan hujan, ditambahkan dengan rezeki, dan bahkan ditambahkan dengan anak, dan bahkan ditambahkan dengan kebun-kebun kurma, dijadikan bagi kita kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini adalah merupakan salah satu daripada manfaat daripada istighfar itu. Yang kedua, ternyata menggugurkan dosa-dosa kita seperti yang telah kita sampaikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah Subhanahu wa taala akan tidak mengampunkan dosa daripada syirik dan mengampunkan daripada segala dosa-dosa selain daripada itu. Yang selanjutnya sahabat Kis, bahwa manfaat daripada istighfar itu adalah memudahkan segala urusan. Maka ketika kita menghadapi daripada urusan kita, perbanyaklah untuk melakukan istighfar sahabat Kis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusan kita. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang keempat, membantu menghilangkan daripada kemalasan. Kalau kita malas, perbanyaklah untuk membaca daripada istighfar. Kemudian daripada itu, bahwa manfaat daripada istighfar itu adalah menyelamatkan kita daripada api neraka, dan selanjutnya mendapatkan balasan berupa surga, dan dijauhkan kita daripada setan. Kenapa pula kita tidak mendapatkan daripada surga, dijauhkan daripada neraka? Kita sudah beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala sudah ampunkan dosa kita, tentunya kita akan masuk surga sahabat Kis. Dan yang selanjutnya, istighfar itu bisa menenangkan hati kita. Maka siapa orang banyak beristighfar, karena istighfar ini adalah merupakan salah satu zikir jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Siapa orang yang berzikir, hatinya akan tenang. Ala bizikrullah tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir, hati kita akan menjadi tenang. Kemudian membantu mengatasi daripada kesedihan, membantu membersihkan daripada hati, bisa membantu mengabulkan doa-doa, dan cukup dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala malapetaka. Luar biasa sahabat Kis manfaat daripada zikir itu. Maka untuk itu amat tepat sekali apabila kita senantiasa dalam hidup kita, kita lazimkan, kita ajamkan dalam hidup kita
untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dengan istighfar itu luar biasa banyaknya tentang manfaat yang kita dapatkan, baik ketika kita berada di dunia ini maupun di akhirat kelak nantinya. Terakhir sahabat KIS, sadarilah diri kita ketika kita berat dalam hidup ini, banyak menghadapi masalah, tidak tenang, galau, sedih dan lain sebagainya. Introspeksi diri, jangan-jangan kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Segeralah untuk beristighfar. Dengan istighfar itu insya Allah akan menghilangkan segala kesusahan, kesedihan di dalam hati kita, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah ketenangan kepada kita bersama. Sahabat KIS di mana saja berada, ini saja mungkin sebagai pengantar tausiah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama, dan semoga kita termasuk orang-orang yang gemar untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.